Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tolong diperhatikan ikhwan, ada sedikit yang harus tambahi ya, kayak tadi dua takror tadi ya. Kita jelaskan bahwasanya fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain masalahnya kemana? Ke fa'il ya. Kalau fardu kifayah kembali ke jami'il muslimin. Ayo am. Perhatikan di sini. Antum harus pahami kata-kata di sini. Lihat. Ini kan namanya kitab. Jadi kalau ngaji dengan terjemahan umum selesai sudah kan? Tapi sekarang ngajinya kitab. Wa ma kana al-qasdu mujarrada fi'lihi wal ityana bi wa tabi'a dzalika maslahatul fa'il. Dan jikalau tujuannya sekedar dilakukan dan ityan didatangkan sama dilakukan dan mengikut dzalika itu perbuatan itu mengikut maslahatul fa'il. Jadi kalau anak bisa bayangkan, yang bisa anak terangkan di mana penanya? Maslahat itu ke orang yang berbuat. Jadi fardu kifayah itu enggak murni maslahatnya kepada kaum muslimin. Pelakunya juga dapat maslahat. Nah, jadi ketika fardu kifayah, misal contoh sholatul mayyit, maslahah sholatul mayyit untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Yang lain sudah selesai, enggak dapat dosa. Masalahnya selesai. Apakah pelakunya enggak mendapatkan apa-apa? Dapat pahala kan? Tapi dapatnya sekedar ngikut saja, tabi. Ngikut. Wa ila asal maslahanya kembali kepada kaum muslimin. Adapun fardu ain pada dasarnya maslahnya kembali ke mana? Fa'il. Tapi apakah bukan juga kembali kepada kaum muslimin? Kembali tapi sekedar ngikut. Contoh, zakat. Fardu apa zakat? Fardu ain. Maka maslahat zakat pada dasarnya kembali ke mana? Orang yang mengeluarkan zakat. Apa masalahnya? Satu, apa? Menghapus dosanya dia, mensucikan hartanya dia. Tapi ketika zakat ini diberikan kepada kaum muslimin, apakah enggak ada masalah kaum muslimin? Ada, tapi sekedar ngikut. Wal asal kembali ke mana? Ke orang yang fa'il. Paham? Begitu juga fardu kifayah, hukum asal maslahatnya untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Tapi walaupun maslahatnya nanti kembali kepada orang yang berbuat, ada maslahatnya untuk orang yang berbuat, tapi hukum asal maslahatnya li jami'il muslimin. Mafhum ya kawan? Jelas? Baik. Puasa ini puasa wajib, masalahnya kembali ke siapa? Ada enggak untuk jami'il muslimin? Enggak ada kan? Masa untuk mana jamaah masalahnya? Enggak ada. Paham kan? Maka meskipun terkadang fardu ain itu ada masalahnya li jami'il muslimin, tapi sekedar ngikut. Hukum asal li nafsi. Salat jamaah, salat fardu untuk siapa fardu? Untuk orang lain. Maslahatnya enggak kan? Untuk dirinya. Berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah
maslahatnya liman? Li jami'il muslimin. Meskipun nanti ada untuk dirinya. Jelas ya kawan? Nah, alhamdulillah Allah mudahkan. Kalau kita mau baca ya enggak paham isinya kitab. Lanjut. Qala musannifu rahimahullah. Wa in tazahamat apabila bertabrakan, berdesak-desakan maslahatani, dua maslahah, kuddima a'lahuma, lebih didahulukan, kuddima a'lahuma, lebih didahulukan yang paling tinggi maslahatnya. Perhatikan satu faedah ini. Berdesak-desakan dua maslahah. Makna berdesak-desakan nggak bisa dikompromikan. Harus dipilih salah satu dari keduanya. Maksud maknanya? Itu makna idza tazaham. Apabila dua maslahat berdesak-desakan. Makna berdesak-desakan harus dipilih salah satu dari keduanya. Maknanya tidak bisa dikompromikan. Enggak bisa dikompromikan. Harus dipilih salah satu dari keduanya. Kaidahnya kuddima a'lahuma, didahulukan yang paling besar, yang paling tinggi maslahatnya. Jangan paling rendah sendiri cukup, yang paling tinggi diambil. Walaupun luput maslahat yang satunya, kan diambil kedua-duanya kan nggak mungkin, ya kan? Diambil kedua-duanya nggak mungkin, harus dipilih salah satu dari keduanya. Maka ambil yang paling besar. Tolong diperhatikan di sini. Di sini dalil tentang kaidah ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Nabi pingin membongkar Ka'bah. Ingat ini? Ka'bah itu kan tidak sesuai apa? Pondasi yang dibikin oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi kalau digempur, apa yang terjadi? Kaum musyrikin baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Maka perhatikan di situ. Membangun Ka'bah sesuai dengan yang direncanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, masalah ataukah tidak masalah? Masalah atau gimana tidak? Wong sesuai dengan kuwaitnya Ibrahim kok enggak masalah? Jelas masalah. Jelas? Taib. Terus melunakkan hati orang-orang yang baru masuk Islam, masalah ataukah tidak? Masalah. Ditimbang mana yang lebih tinggi di sini, mana yang lebih besar. Dikompromikan nggak bisa. Kalau bisa dikompromikan, kono masalah. Ini nggak bisa dikompromikan. Nabi alaihi salatu wasalam memilih apa? Membiarkan Ka'bah sesuai dengan kondisi yang semula, karena lebih mementingkan apa? Ta'liful qulub, melunakkan hati. Jelas? Jelas ini ikhwan? Ini dasar kaidah ini. Jadi ini hati-hati. Begitu pula ikhwan, memakai jubah. Memakai jubah itu sunnah apa ora?
Sunnah ora? Sunnah atau taruhlah anak ikut antum sunnah wis ya. Taruhlah ikut taruhlah sunnah. Karena masalah juga khilafiyah di antara mereka. Kemudian, memakai jubah maslahah. Masalah kan? Ayo. Kemudian ta'liful qulub. Ta'liful qulub, melunakkan hati. Kalau jubahan itu koyoke cuma contoh tok, contoh atau kritik terserah kan? Mek contoh. Contoh itu memudahkan pemahaman. Contoh itu memudahkan pemahaman. Kata ilmu balaghah, Sa'nul misali la yu'taradu. Perkara contoh iku ya ora isa dikritik, mek contoh doang. Ya iki sale ngono ya. Lah, kemudian di sini memakai jubah itu masalah. Wa ta'liful qulub bagi orang-orang awam yang lagi alergi contohnya dengan itu dan nanti akan lari dari dakwah ilallah itu juga masalah. Mana yang lebih besar masalahnya yang harus ditempuh? Ta'liful qulub itu kalau nggak bisa dikompromikan. Kalau iso enjoy terserah. Yang penting kalau bagus, kalau bisa dikompromikan jukun karo. Wong iso wong masalahnya diambil kedua-duanya, tetap antum harus ambil itu. Jelas ini? Difahami di sini, kawan. Iku contoh jangan mikir, "Kok biyen contoh." Contoh. Barangkali contoh. Nah, jelas? Ini kaidah tolong diperhatikan. Direnungi. Jadi makanya kalau ada sebuah pembahasan terkadang meninggalkan sunnah itu dianjurkan dalam rangka ta'liful qulub. Ada babnya. Syekh Dr. Barjas rahimallahu taala menulis dalam kitabnya Tarkul Mustahab, meninggalkan perkara sunnah terkadang dianjurkan dalam rangka ta'liful qulub, melunakkan hati. Dan juga dalam kitab Ibanah yang kami kaji juga di pondok juga terkadang meninggalkan perkara sunnah itu dianjurkan. Limada ta'liful qulub ini kaidahnya bertabrakan dua maslahah dan gak bisa dipilih lagi kecuali harus salah satunya ambil yang paling tinggi maslahatnya. Mafhum? Jelas ya kawan? Wis. Ta'addud iku bisa. Masyarakat rame ya ta'addud ya. Rame ini pel ta'addud iku. Jelas wis. Ta'addud rame masyarakat. Nah, ini bisa kembangkan ini. Nah, baik ikhwan. Contoh lagi, memakai sandal ketika sholat. Nang masjid iki. Sandal sunnah ora? Sunnah, sandal sunnah. Tapi kalau sampean di orang umum, wah yo rame nih pol tukaran niku bisa diwantemi sampean dengan tapuis, ditapuis sandal diambil sandal tapuis. Ini orang ini tidak paham gimana cara menjalankan sunnah. Harus diperhatikan masalahnya. Mana yang lebih tinggi maslahatnya. Itu yang diambil. Jelas? Oh kok semangat sunnah. Oh ya sunnah. Saya mesti ngerti ya sunnah. Mudeng ya kan? Paham? Lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah. Ini kalau kita mau 1 jam contohkan ini. Akaipol contoh ini. Tenang. Contohnya akaipol. Tapi kan masa mulu cukup ya. Anu sudah nambahi 3-4 loh ya. Tambah pinter kan? Au mafsadatani. Bertabrakan 2 mafsadah. Tadi maslahat, sekarang mafsadah. La budda harus min fi'li ihdahuma. Harus ditempuh salah satu dari keduanya. Gak bisa, gak ada pilihan kecuali 2. 2 iki podo mafsadai. Ingat lo ya,
Nggak ada pilihan kecuali harus dijalankan salah satu dari keduanya. Maka kaidahnya urtukiba, hendaknya dilakukan akhaffuhuma, yang paling ringan dari keduanya. Ringan apa nih? Mafsadatan, tamyizi mafsadai. Jelas? Kalau bertabrakan dua mafsadah, gak ada pilihan kecuali harus melakukan salah satu dari keduanya. Gak ada pilihan kecuali harus melakukan salah satu dari keduanya. Gak ada pilihan kecuali harus dipilih salah satunya. Gimana kaidahnya? Ambil yang paling kecil mafsadanya. Ambil yang paling kecil mafsadanya. Jelas? Dalilnya mana ini kaidah? Dalilnya hadis Anas tentang Arabi kencing di masjid. Ya tahu kan? Ja Arabiyun, telah datang Arab Badui, kayak anda kan Badui dari desa kan, ke kota ini Arab Badui. Arab Badui kan. Datang Arab Badui. Kemudian fabala, Arab Badui ini kencing fi taifatil masjid, di pojoke masjid. Kencing di pojoke masjid. Bahasa Badui kan. Nah, gitu kan. Fajazarahu nas, manusia sahabat-sahabat podo nyentai. Tahu nyentai? Apa nyentak? Mencercah dia. Fanahahumun nabiyyu alaihi salatu wassalam. Nabi melarang mereka. Sahabat, jangan dicela begitu, ya. Falamma qadha baulah, maka tatkala si rajul itu selesai kencingnya, fada'a bidanubin mimma, Nabi meminta seember air, fa'uriqa alai, lalu dituangkan pada air kencing itu. Lihat ini, orang Badui tadi kencing di masjid, mafsadah apa enggak? Enggak mafsadah, kencing di masjid enggak mafsadah itu. Siapa sih ngomong enggak mafsadah? Jelas mafsadah, wong kencing di masjid enggak mafsadah. Tapi kalau dibentak, diubrak, atau diusir, mafsadah lebih besar. Apa lebih besar? Satu, asalnya enggak apa? Tengah-tengah putus gimana? Ya kan? Janggarai sakit loh piye? Enggak selesai kan? Ya kan? Satu. Kedua, kalau dia masih kencing, lari kemana-mana itu. Were. Tidak hanya satu tempat, seluruh masjid ini apa? Kena sambil bawa anunya kemana-mana itu. Kan disertakan. Justru air kencing ini kalau dia larang dan dibentak, kemana-mana itu. Ketiga, justru bajunya kena apa? Kencing semuanya. Mafsadahnya lebih besar mana? Paham kan ya kawan? Mafsadahnya lebih besar mana? Mafsadahnya justru kalau dibentak, diusir, dimarahi, justru itu mafsadah yang paling besar. Dibiarkan Nabi SAW mengambil mafsadah yang paling kecil. Inggi hati-hati seorang dai Allah, dipikir iki ojo kok langsung gat ngono. Masalah mafsadah diperhatikan. Jangan langsung tarter. Mau tembak opo tarter itu. Dakwah itu perhatikan masalah mafsadah, diperhatikan. Jelas? Ya, kita ngaji ini aja usul fikih ya. Biar tahu kondisi semisal masalah mafsadah itu gimana, itu butuh pelajaran lebih lanjut. Jelas ini kaidah ini? Ayo. Kemudian seterusnya, qala musannifu rahimahullah,
Baik. Tak kasih 1 poin. Sekarang bertabrakan maslahah karo mafsadah. Maslahah dengan mafsadah, tabrakan sekarang. Maslahah dan mafsadah. Tadi kan apa? Sama-sama maslahahnya. Kedua, sama-sama mafsadahnya. Sekarang bertabrakan antara maslahah dan mafsadah. Lebih dulu ke mana ini? Oh, mafsadah mafsadah. Mafsadah. Oh gitu ya. Masya Allah. Dimenangkan mafsadah. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahah. Dalilnya. Nanti kita tanya dalilnya yuk. Ingat qaulullah wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Naam. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan mencela kepada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Jangan dicela. Yes. Ayo. Ini maslahat apa orang mencela Tuhan mereka? Maslahat. Kalau kita cela mereka sama aja menghinakan Tuhan-Tuhan mereka. Masalah kan? Masalah. Jelas? Masalah Pol menghina Tuhan-Tuhan mereka. Padha karo tahkir melecehkan. Padha karo ahli bidah hizbi itu kan. Oh diantem hizbi itu biar mati kamu, mampus kamu kan itu. Kan ngono jenenge. Nah, begitu juga mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, dicela, dihabisin, itu sama aja dengan mukulin mereka biar matilah mereka. Masalah. Tapi akibatnya apa? Fayasubullaha. Dia akan berbalik apa? Membalas, mencela kepada Allah. Adwan bi ghairi ilmin, dengan bentuk melampaui batas tanpa ilmu. Mafsadah bagaimana kalau Allah dicela? Mafsadah bagaimana kalau Allah dicela? Mafsadah ya kan? Nah, bertemu di sini maslahah dan mafsadah. Gimana kaidahnya? Darul mafsadah. Allah melarang jangan cela mereka. Paham ya kawan? Coba kalau kita berpikir ini, hati-hati, hidayillah. Jadi kalau membahas sesuatu, mencela kepada orang, kalau rembetannya nanti itu malah mencela Ahlus Sunnah wal Jamaah, hati-hati. Enggak sembarangan. Ojo kok tarter wae. Perhatikan maslahah dan mafsadah. Kalau bertabrakan, iki ada masalahnya, ini ada mafsadahnya. Kaidahnya lebih didahulukan mafsadah, jangan dilakukan. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Jelas? Jelas kaidahnya ya kawan? Jelas. Ini dalilnya. Nah ini insyaallah memudahkan kita semuanya. Tidak ceroboh, sembrono. Enggak sembrono ya. Harus ini dikembalikan kepada ahli ilmu yang tahu. Dikembalikan kepada ahli ilmu yang tahu. Dikembalikan kepada alim yang tahu. Kalau terkait dengan yang demikian ini. Ya, yang demikian ini. Baik, seterusnya. Wa idza istabahal mubahu, apabila istabaha samar al mubahu, mubah itu samar, bil muharram dengan perkara haram. Kita punya mubah, kita punya apa? Haram. Tersamarkan.
fi ghairi darurah. Bentuknya tidak darurat. Bentuknya tidak darurat. Kalau darurat oleh wahai yang darurat kok. Bentuknya enggak darurat. Enggak darurat mengeluarkan darurat. Kalau darurat oleh bisa. Haram aja oleh wong darurat. Ini apalagi tersamarkan. Tersamarkan antara yang mubah dengan yang haram tanpa darurat. Gimana kaidahnya? Wajibal kafu anhuma, wajib berhenti dari keduanya. Enggak boleh antum makan. Enggak boleh antum makan. Contoh, antum punya ayam potong yang antum potong. Antum punya bangkai. Mana ya ayamku tadi ya? Yang ini apa yang ini? Yang ini apa yang ini? Yang namanya lali. Yang ini apa yang ini? Oh cukup halal wae. Gak boleh. Gak boleh. Sebab apa? Kenapa kau wajib berhenti keduanya? Sebab engkau tidak akan bisa menjauhi yang haram. Kecuali kedua-duanya antum harus tinggalkan. Maka ini hukumnya wajib kamu tinggalkan. Jelas? Contoh lagi. Di satu kampung itu hanya ada 5 wanita. Cantik-cantik contohnya. Terajis, jangan selain. Cantik ya, cantik. Satu dari keduanya itu saudara sesusuan saya. Contohnya. Yang mana ya? 5 kok podo ae iki. Podo ae kan lah. Menikahi saudara sesusuan enggak boleh. Ya kan? Nah. Tapi saya enggak bisa bedakan mana yang saudara sesusu saya dan mana yang tidak. Enggak bisa. Tersamarkan yang haram dengan yang mubah. Maka gimana kaidahnya? Wajib dijauhi semuanya. Ojo nikah harimo, delok maneh. Jelas? Paham nih, Mas? Contoh lagi. Antum punya uang riba. Antum punya uang riba. Dan antum punya uang halal. Enggak ingat, ini uang saya ini gimana? Pokoknya antum uang riba ini juga enggak antum hitung ujuk-ujuk. Semua kayak ngono lah uang riba ini. Antum punya uang halal. Kemana ke uang halal itu? Koyo enak gini. Ya. Tapi antum enggak tahu hitungannya di sini tadi berapa uang riba tadi kan? Ya kan ya kawan? Pokoknya akhirlah satu kotak gitu kan. Cuma kayaknya antum itu meletakkan masih ragu lah. Bisa mana yang milik saya, uang saya hasil kerja dan mana nggak bisa terbedakan. Ya wis, ojo dimakan, sodakokan di jalan semuanya. Lu ini uang saya walaupun uang kamu karena nggak bisa terbedakan antara hada dan antara hada. Jelas? Jelas ya kawan? Mudah nggak ini? Ayo. Kalau mudeng lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah wal amru yaqtadi fauriyah. Ini pembahasan baru. Perintah itu menuntut cepat dilakukan. Ini pembahasan baru. Kalau yang namanya datang perintah, ojo kok longa lakukan. Segera dilakukan. Segera dilakukan. Segera dilakukan. Jelas ini. Tak jelaskan ini dulu ya, Man ya. Asal perintah tadi kan berfaedah wajib, ya kan? Nah, sekarang pembahasan baru. Apakah perintah itu harus segera dilakukan ataukah boleh senggang, boleh santai? Dua pendapat di antara ulama. Syekh condongnya perintah itu berfaedah apa? Cepat. Itu perintah kalau kosong dari ikatan. Contohnya, makanlah besok-besok aja. Jadi kan ada ikatan besok-besok aja. Itu enggak ada masalah ya. Pembahasan kita asal perintah, apakah berfaedah cepat ataukah boleh lambat?
Paham ini ya kawan? Ini dua pendapat di antara ulama. Kalau andai kata ada ikat, segera kamu lakukan, udah gak ada masalah. Wong artinya segera. Tapi kalau andai kata boleh kamu kerjakan dengan santai, udah gak ada masalah. Pembahasan kita adalah asal lepas dari ikatan ini. Permasalahan kita masuk dalam poin wajibnya haji. Jelas? Satu. Kedua, qadha puasa. Allah mengatakan faman kana minkum maridhan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar dan dia punya hutang puasa, maka hanya diganti di waktu yang lain. Fa iddatum min ayyamin ukhra, perintah wajib diganti di waktu yang lain. Kalau itu yufidu faur, maka apa? Harus kamu lakukan apa? Selesai hari raya ya. Selesai hari raya. Selesai hari raya. Pas tanggal 1 gak boleh puasa. Tanggal 2 antum harus puasa. Karena wajib itu fauria. Cepat dilakukan. Jelas? Bagi yang mengatakan yang kedua, tarawih slow, santai nanti. Nah, haji. Bagi yang mampu, tahun ini contohnya. Tahun ini haji taruhlah 35 juta. Atau yang lagi 80 juta. Antum sekarang punya uang 100 juta. Yes. Kalau al-amru yufidu fauriyah, berfaedah cepat, saiki nang lunga. Saiki nang lunga. Tahun ini lah lunga. Antum tunda besok tahun kedua, dosa. Itu namanya fauriyah. Kalau tarawih santai. Besok lagi enggak apa-apa, tapi kan ada niatan berangkat gitu lewat. Cuma nantilah gitu kan. Nunggu waktu enak lah gitu kan. Nah, maka di sini kaidah ini nanti kembali kepada hukum. Atau kuatkan apa ini? Fauriyah, ya monggo harus segera dijalankan. Kalau tarawih ya bisa santai. Masalah ini saya sebutkan di syarah usul min ilmu usul. Ana sebutkan di sana dan ana condong al asal dalam perintah itu berfaedah santai tarawih. Gak cepat. Ya, tapi ulama kasih Ibnu Utsaimin, Syekh Sa'di condongnya langsung fauriyah. Pendapat jumhur la tarawih. Dan ini bukan tempatnya harus kita kupas satu persatu ya. Cuma ana bilang kalau pendapat jumhur al ilm asal perintah berfaedah apa? Tarawih, santai. Ya, santai. Yang penting antum punya azam melakukannya. Jelas? Adapun pendapat yang kedua, pendapat ini Syekh Sa'di, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, asal amar itu berfaedah fauriyah, cepat dilakukan. Gak boleh ditinggalkan, harus segera dilakukan. Contoh menikah. Nah, ya masyarakat sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya kan? Wahai para pemuda, kalau wis mampu nak nikah, wong Jawa Timur nak kawino, Jawa Timur, ya. Oh jadi celah, Jawa Timur kita orang. Tadi kan kembali ke urfil, mutakalim kan. Kalau orang Jogja elek-epol ya, kawin ini kuceki kawin opo wae kan. Nah, wong Jawa Timur. Nah, bagi yang sudah memiliki ba'a, kemampuan ala qaul lahir dan batin, nah nikau falyatazawwaj. Kalau itu fauriyah nang nikau saiki. Nidalah bucu. Kalau itu fauriyah. Kalau tarawih, entarlah nanti lagi lah. Masih slow kan, sek nom, pengin jalan-jalan lah ya kan, pengin masih muda. Kalau nikah kan terikat, yang monggo. Kalau itu tarawih. Jelas kan, kawan? Jelas. Ayo, kalau udah jelas, alhamdulillah sampai di sini dulu.
Darurat itu terpaksa. Kalau darurat kayak gini, antum dalam posisi lapar pol kalau nggak meninggal. Jangankan tersamarkan, jelas-jelas haram, bangkai itu haram beri antum makan, apalagi ini sang samar. Paham? Jelas. Baik, sudah jelas insyaallah. Besok jangan lupa jam 8 kita mulai ya. Mudah-mudahan setengahnya selesai. Kalau enggak nanti sunnah fasal paling enggak ya setengahnya lah kita udah selesaikan insyaallah. Kalau nanti pengen cepat kami tunggu di pondok ya. Kalau pengen cepat kami tunggu di pondok. Kami di pondok insyaallah selesai ya di pondok tunggu ya. Kalau nunggu saya ke sini ya nunggu waktu harus dilihat dulu kondisi pondokannya. Jadi nanti insyaallah baru kita kondisikan lagi insyaallah. Tapi kalau pengen selesai, tak tunggu di pondok, tak undang di pondok ya. Tak undang di penangan dewe tapi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.